Imbauan kami sebagai bidan, semoga ibu-ibu di Indonesia ini sadar akan pentingnya dan manfaat imunisasi, terutama 5 imunisasi dasar lengkap. Kami harapkan juga supaya ibu-ibu yang sudah membawa putra-putrinya imunisasi, mengajak teman-temannya atau tetangganya terdekat untuk membawa putra-putrinya imunisasi. Kalau dikaitkan dengan persoalan imunisasi, vaksinasi yang sedang digalakkan, tentu setelah kita lakukan kajian yang mendalam, bukan hanya ulama-ulama di Indonesia saja, di berbagai tempat, lembaga-lembaga telah mengkaji, telah ditemukan bahwa di dalamnya ada kemaslahatan, dan telah terbukti kemaslahatan itu bisa menghindari, bisa mencegah dari wabah. Jangan sampai ketinggalan di dalam melakukan sosialisasi, dalam mendorong umat agar ikut terlibat dalam kegiatan ini demi kemaslahatan. Dan inilah fungsi utama dari ulama, dan itu juga semestinya fungsi utama dari tokoh masyarakat yang ada. Melakukan imunisasi bukan suatu hal yang dianjurkan saja, tapi merupakan sesuatu yang mulzam, sesuatu yang diharuskan secara individu kepada ayah dan ibu yang mempunyai tanggung jawab terhadap anaknya. Peran ini yang sepatutnya kita jadikan sebagai contoh dan tauladan. Mari kita bawa buah hati kita untuk mendukung gerakan ini. Semoga insya Allah ini merupakan langkah yang baik untuk melindungi umat dari berbagai wabah yang akan menimpa. Amin. Halo pemirsa, selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa kembali di 8-11 Show bersama saya Gadiza Fauzi. Dan hari ini kita akan membahas Pekan Imunisasi Dunia. Karena memang hak setiap anak untuk mendapatkan jaminan mengenai kesehatan dan juga hidup secara aman. Karena mereka harus selalu dalam kondisi yang sehat setiap saat. Nah, hari ini saya akan berbincang dengan 2 narasumber saya yang tentunya sudah akrab di mata Anda. Yang pertama adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Ibu atau Dr. Nafsiah Emboy, dan juga seorang artis yang juga aktif di komunitas Milih Sehat, Mona Ratuliu. Baik, saya akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Bu Naf. Selamat pagi. Selamat pagi juga, Mbak Mona. Selamat pagi. Oke, ini ada Pekan Imunisasi Dunia ya, Betul. Bu Naf. Apa yang dimaksud dengan Pekan Imunisasi Dunia dan juga apa tujuannya? Oke, pertama kita harus lihat imunisasi dulu ya. Apa itu? Kita kan kepinginnya rakyat Indonesia itu sehat. Nah, salah satu cara untuk melindungi anak dan melindungi diri terhadap berbagai penyakit adalah imunisasi, di mana kita diberikan bibit penyakit yang sudah dilemahkan, kemudian badan akan membentuk antibodi, sehingga dengan demikian dia mempunyai kekebalan. Nah, Pekan Imunisasi Dunia dilaksanakan 1 minggu dalam 1 tahun, kebetulan sekarang 22 sampai 28 April. Maksudnya di mana kalau bisa semua anak balita itu dapat imunisasi. Pada saat ini kita sudah memang ada yang disebut LIL yang tadi dikatakan oleh Ibu Bidan itu benar sekali. LIL. L artinya 5, I imunisasi, L lengkap. Oke, dan itu adalah yang dasar yang harus Itu yang diperoleh dasar, setiap betul. anak ya. Kalau itu dilaksanakan sebelum anak 1 tahun, maka insya Allah dia sudah terlindungi terhadap 8 macam penyakit. Oke, nah Mbak Mona sendiri aktif dalam komunitas Milih Sehat. Apa sih yang dibahas, diperbincangkan di komunitas Milih Sehat itu? Komunitas Milih Sehat ini kan juga bagian dari Yayasan Orang Tua Peduli. Jadi tujuannya anggotanya sebenarnya adalah para orang tua dan juga para dokter yang tujuannya sendiri adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan dan juga kesehatan yang rasional. Dan kalau kita bicara mengenai imunisasi, jelas untuk kami imunisasi ini adalah tindakan preventif untuk melindungi anak-anak dari penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan kecacatan bahkan kematian ya, Bu. Betul. Nah, oke, selain 5 yang dasar itu, sekarang penyakit semakin berkembang lagi ya, Bu. Betul. Semakin banyak saja, makin kemungkinan untuk anak terpapar penyakit lain itu semakin besar risikonya. Nah, bagaimana dengan kemungkinan mereka yang berada di pedesaan untuk bisa juga mendapatkan kesempatan yang sama? Betul. Itu pertanyaan yang sangat baik. Makanya justru Pekan Imunisasi Dunia ini, di mana kita secara di seluruh dunia selama 1 minggu ini, khusus Indonesia
semua sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan, mulai dari posyandu, pos kesehatan desa, puskesmas, bahkan klinik-klinik dan sebagainya, dibuka untuk memberikan pelayanan imunisasi pada bayi-bayi dan balita tersebut. Secara normalnya kan ada skemanya ya. Jadi yang pertama tuh begitu anak lahir diberikan anti hepatitis. Kemudian 1 bulan kemudian diberikan anti TBC. Dengan kemudian waktu usia 2 bulan dikasih DPT, itu difteri, pertussis yang batuk. Itu loh. Ya, tetanus karena masih banyak juga kematian tetanus. Kemudian jadi DPT, polio. Ya, itu diberikan. Dan sekarang itu diberikan malah 5 pentavalent itu. Pentavalent pada adalah usia untuk penyakit 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Kemudian nanti pada usia 9 bulan diberikan campak. Berarti kalau L ini bisa selesai sebelum 1 tahun, maka insya Allah anak akan terlindung, terproteksi terhadap 8 penyakit tersebut tadi. LIL mudah sekali diingat dan mudah-mudahan juga para orang tua selalu ingat kapan jadwalnya ya untuk imunisasi anak. Dan juga semuanya gratis. Jadi pertanyaannya tadi itu semua gratis. Artinya vaksinnya kita sudah buat dalam negeri, kita jamin mutunya, tetapi yang paling penting adalah bagaimana masyarakat menggerakkan sesama masyarakat agar seluruh anak balita bisa terkumpul. Nah Mbak Mona sendiri sudah punya berapa anak? Anakku 3, yang pertama 10 tahun, yang kedua 4 tahun, yang terakhir 9 bulan mau 10 bulan, makanya terakhir campak udah Bu. Laporan Bu. Perkembangannya dari usia 10 sampai sekarang kan tentu rentang waktunya berbeda sekali ya. Perkembangan mengenai vaksin juga berubah ya. Iya betul, justru aktifnya aku di Mili Sehat dan juga kami belakangan punya gerakan sadar imunisasi karena memang anak yang pertama umur 10 tahun, kemudian anak kedua 4 tahun, bedanya udah 6 tahun. Jadi begitu anak kedua baru sadar kalau ternyata pergerakan kesehatan ini cukup cepat gitu. Bicara mengenai ASI aja, anak pertama ASI eksklusif 4 bulan, anak kedua ternyata udah berubah 6 bulan, vaksin-vaksin dan lain sebagainya juga begitu. Nah makanya diskusi-diskusi di Mili Sehat, kemudian sekarang ada gerakan sadar imunisasi. Jadi kita cari informasi terus yang terbaru bagaimana di dunia kesehatan. Kemudian akhirnya orang tua yang udah tahu juga ikutan sharing di Facebook. Sharingnya juga dari informasi yang memang bisa dipercaya dari Nah itu dia. Vaksinnya semakin banyak, tetapi semakin banyak juga yang khawatir apakah ini baik atau tidak untuk disuntikan kepada anak. Kita akan perbincangkan lebih jauh lagi. Dan pemirsa tetap ikuti perbincangan kami di 8-11 Show. Tetap bersama kami di Metro TV. Menyambung lagi pembicaraan mengenai vaksinasi atau imunisasi dalam Pekan Imunisasi Dunia. Banyak sekali pertanyaan mungkin dari ibu-ibu, vaksin ini aman atau tidak? Utamanya adalah vaksin yang menyebabkan autis katanya. Bisa dijelaskan Ibu Napsia? Sama sekali tidak. Justru itulah ya, informasi yang mengelirukan itu jahat sekali sebenarnya. Sehingga menyebabkan bahwa di beberapa daerah itu cakupan imunisasi tidak terlalu tinggi. Sebenarnya tidak benar. Semua vaksin itu yang kita berikan pada anak bayi itu dari dalam negeri, produksi dalam negeri oleh Bio Farma yang merupakan satu BUMN. Dikontrol secara sangat ketat oleh Badan POM, sedangkan Badan POM sendiri dikontrol lagi oleh WHO. Jadi tidak mungkin, ya. Dan kalau dikatakan ada korelasi antara vaksin MMR ke autisme, itu apa Bu? Sudah kosong, sama sekali. Itu suatu keadaan yang sama sekali salah. Kemudian juga ada pertanyaan apakah vaksin ini halal atau haram? Bisa jelaskan itu juga? Itu juga ya. Kami konsultasi dengan para tokoh-tokoh agama dan mereka mengatakan sebenarnya Islam itu sangat fleksibel. Dalam keadaan ini life saving, ya, maka itu makan babi pun diperbolehkan. Oleh karena justru ini life saving. Kita harus memilih apakah kita memilih anak itu cacat, apakah kita memilih anaknya itu mati, apa yang kita ini. Dan sebenarnya vaksinnya sendiri tidak mengandung babi. Yang adalah hanya salah satu katalisator itu memang berasal dari yang terbaik
itu berasal dari babi. Tapi tidak semua. Artinya yang Ya. masuk Indonesia pun mungkin Iya. sudah diseleksi begitu. Jelas. Malah kami kemarin dan hari ini ada ini konferensi persiapan lah untuk konferensi negara-negara Islam, dan memang mereka katakan itu sebenarnya hanya untuk proteksi supaya jangan ada ini yang masuk ke dalam negaranya. Tapi sebagian besar kalau untuk vaksin dan obat itu life saving. Oke. Kita tidak boleh mengatakan tidak diberikan kepada anak hanya oleh karena takut barangkali ada. Tidak boleh. Oke, Mbak Muna, apa yang paling sering dikhawatirkan oleh ibu-ibu di dalam milis itu? Justru berangkatnya karena banyaknya pertanyaan juga di milis mengenai imunisasi, kemudian banyak gosip-gosip yang dasarnya dari katanya atau mungkin broadcast message di BBM yang juga nggak bisa dipertanggungjawabkan juga kebenarannya gitu ya. Terjadi diskusi juga di milis, banyak juga mengenai vaksin yang menyebabkan autis, kemudian halal haram dan lain sebagainya. Akhirnya teman-teman membuat satu laman Facebook namanya Gesamun, Gerakan Sadar Imunisasi. Di situ juga kami menyediakan link-link yang memang informasinya bisa dipercaya dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, kemudian dari CDC Amerika juga, kemudian dari Badan Kesehatan Dunia WHO. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang bertanya, jawabannya biasanya beserta dengan lampiran link-link yang juga dihubungkan ke sumber-sumber yang terpercaya tersebut. Kemudian ada juga statement dari MUI dan lain sebagainya untuk menjawab pertanyaan dan keresahan mengenai halal haram dan seputar itu. Siapa saja sih anggota dalam milis itu? Apakah hanya ibu-ibu yang memang berpengalaman atau mungkin ada juga mereka yang merupakan pakar? Iya, pakar. Banyak dokter anak juga, ada beberapa dokter juga, kemudian ada para orang tua. Kemudian kalau di Facebooknya, kalau mau dibuka Facebook Gesamun, di sana nggak semuanya yang berisi dengan yang pro imunisasi, tapi juga ada yang kontra. Jadi bisa terjadi diskusi sehat juga di sana gitu ya, sehingga nanti para orang tua yang ikutan memantau gitu akhirnya jadi tahu kalau sebaiknya mencari informasi kesehatan apabila kita mau jadi konsumen kesehatan gitu, sebaiknya cari dulu informasinya gitu sebelum vaksin. Cari dulu informasinya dan carinya jangan tanya sama tetangga yang nggak berpengalaman gitu ya. Kalau bisa betul-betul cari dari sumber-sumber yang terpercaya gitu. Oke, Ibu Naf, singkat saja sebelum kita break dulu, kalau sampai ada ibu-ibu yang khawatir, wah saya habis suntik anak saya nih besoknya demam nih, bagaimana Ya kemudian? nggak apa-apa, kasih obat panas saja. Simpel saja, begitu saja. Ada Kemudian timer, ada. MMR, apakah harus menunggu sampai si anak bicara dulu? Oh, itu Tidak, beda ya? sama sekali penyebabnya. Tidak ada Ya, kaitannya tidak sama ada sekali. kaitannya, betul tidak ada kaitannya. Jadi autis itu suatu penyakit tersendiri. Nanti kita bisa bahas tersendiri nanti khusus autis. Imunisasi, menurut pendapat saya terus terang saja, ya orang yang sampai menyebabkan anak tidak diimunisasi itu betul-betul kriminal. Oke, Dosa baik. menurut saya. Ya. Kita sambung lagi, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi mengenai distribusi vaksin itu juga. Oke. Baik, pemirsa tetap bersama kami di 811 Show. Tapi kalian sayang sekali. Baik, kita akan lanjutkan lagi pembicaraan mengenai Pekan Imunisasi Dunia. Baik, Ibu Naf, bagaimana sekarang untuk cakupan pemberian vaksin kepada anak-anak di Indonesia? Apakah sudah cukup merata ke seluruh provinsi? Alhamdulillah ada beberapa provinsi yang sudah mencapai 90%. Jadi kita harus tahu bahwa kita harus mencapai kalau bisa 100%. Kalau dia 100%, maka kita bisa mencegah total suatu wabah seperti cacar. Kita sudah bisa eliminasi pada tahun 76. Begitu juga kalau kita bisa capai ini. Tetapi sayang sekali masih ada 13 provinsi yang cakupannya di bawah 80%. Nah, ini bahaya. Oleh karena begitu ada yang satu yang misalnya terinfeksi katakanlah TBC, maka itu bisa ini terus, atau polio, atau TBC, polio, difteri, tetanus. Tetanus sudah turun banyak sekali. Tahun 2010 itu masih ada 7 ribuan, kira 8 ibu yang meninggal karena tetanus. 2011 tinggal 200. Tapi kalau imunisasi tidak ada jalan, maka itu berarti wabah lagi tetanus. Dan itu berarti kematian yang sangat besar. Nah, inilah yang harus kita cegah.
Karena itu penting sekali bahwa seluruh masyarakat, seluruh petugas kesehatan itu sadar betul betapa pentingnya imunisasi ini bagi semua anak. Karena itu pada Pekan Imunisasi Dunia ini, kalau ada yang, kan ada daftar anak balita, ternyata ada yang tidak datang, itu harus dicari. Kalau dulu kerjasama antara PKK, Karang Taruna dan sebagainya, maka kita bisa kumpulkan masyarakat, kepala desa dan sebagainya, kumpulkan masyarakat, nanti petugas kesehatan tinggal datang untuk melakukan imunisasi secara teratur, sehingga kita bisa mengeliminasi cacar. Nah, inilah yang kita harapkan dengan Pekan Imunisasi Dunia, menggerakkan seluruh unsur masyarakat, seluruh petugas kesehatan, tenaga kesehatan, bahkan seluruh pemerintah daerah, sampai ke tingkat pemerintah desa dan kelurahan. Oke, singkat saja Mbak Mona, apa pesan untuk pemerintah juga agar distribusinya semakin luas lagi? Oh, ini sudah luar biasa sekali gitu ya. Cuma kalau aku kayaknya pesan untuk para orang tua di rumah aja bahwa imunisasi ini adalah salah satu bukti cinta kita untuk anak-anak sebenarnya gitu. Bukan cuma anak-anak kita aja, tapi juga anak-anak di lingkungan kita juga, karena tular menular itu tadi ya Bu, yang menyeramkan. Jadi ya saya juga menghimbau supaya para orang tua memvaksin anak-anaknya secara lengkap dan tepat waktu. Oke, Betul sekali. Terima kasih. Bu Naf, juga Mbak Mona, terima kasih dan mudah-mudahan pelaksanaan Pekan Imunisasi Dunia ini berjalan lancar sehingga kita bisa mencapai target bahwa anak-anak di Indonesia ini dapat tumbuh sehat karena mereka adalah generasi penerus bangsa. Terima kasih Bu Naf. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih Bu. Thank you. Baik, kita harus tutup dialog ini sampai di sini dan tentunya masih banyak sekali informasi menarik yang akan disampaikan di 8-11 Show. Saya Gadiza Fauzi undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.